Ustadz buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini akhirnya ya kita bisa bertatap dunia maya ini ya, walaupun tidak secara langsung ya, tapi setidaknya kita sudah bisa menyapa. Ternyata terakhir kita praktek untuk pelajaran PJOK itu ketika kalian itu berarti sekarang kelas 4 berarti kelas 2 ya. Terakhir kita praktek pelajaran PJOK itu ketika kelas 2. Nah, mudah-mudahan kita nanti bisa segera ya bertatap muka dan semoga cobaan ini segera berlalu. Nah, langsung saja. Amin ya. Amin. Nah, untuk hari ini ya, ini Ustadz akan sedikit absen ya. Ini dari kelas berapa ini? Kelas 4A. Arden, ada Arden ya. Arden. Terus Adam belum masuk. Andika Dwi belum. Delo ada Delo? Davina, sudah ada juga Davina. Faris, Mufid belum masuk ya. Gaisan, Fadil belum. Kita Ana Pertiwi. Kita tadi kayaknya masuk loh kita. Oh ya kita ada Mbak kita ya. Oke, terus Lida juga tadi sudah masuk Lida ya. Kemudian Mbak Mega Kinanti ada? Belum ya. Kemudian Mirza Ibnu juga tadi sudah masuk ya. Terus ada lagi Muhammad Arik belum ya. Najah sudah ada hadir Najah. Kemudian Rafa Tabingi, Rafa si kembar, Rafa sudah hadir? Belum ya? Belum. Oh ini ya kalau bisa ini dikasih nama nanti ya biar nanti Ustadz bisa melihat yang hadir siapa saja. Ini baru berapa sih ini? 19 ya, udah cukup bagus ya dari sekarang 40-an. Kemudian Syahbila hadir. Syahbila belum masuk. Tabina, Yuan ada Yuan ya. Terus Salva Humaira, coba yang dipanggil sampaikan tangan boleh. Salva Humaira belum ya. Terus Saskia Asifa Putri belum ya. Oke, sekarang kelas 4B, coba kelas 4B ya. Kelas 4B Dinda Citra Larasati. Coba kalau yang hadir boleh lambaikan tangan kayak gini boleh ya sambil disapa teman-temannya. Kemudian Afika Konita hadir. Afika Konita, oh belum ya. Dimas. Tadi kan Dimas hadir itu Dimas ada ya. Oh ya hadir Dimas. Kemudian Andika Bagus sudah hadir. Belum ya. Kemudian Aufan Kamal tadi Kamal hadir masuk Kamal. Mana Kamal? Oh, belum masuk lagi. Kemudian ada Caca Nabila. Caca mana Caca? Caca belum. Duian Babita. Heidi mana Heidi? Heidi sudah masuk Heidi? Oh, belum ya. Kemudian Indit. Tadi Indit ada Indit. Mana Indit? Oh ya ini Indit. Coba Indit. Nah, semangat ya Indit ya. Nah, oke. Kemudian Maisaro Salma mana Salma? Belum ya, Salma ya. Kamal ini baru mau masuk Kamal. Kemudian Muhammad Arbi tadi izin ya. Nanti ini direkam ya. Jadi ini insya Allah nanti setelah selesai Ustadz share di YouTube ya biar teman-teman yang hari ini tidak bisa mengikuti Zoom bisa menyimak di YouTube. Jadi kalian nanti
bisa menyimak kembali ya. Wah, ternyata saya masuk YouTube. Nah, kayak gitu ya. Insya Allah nanti kita share. Kemudian Rashid, Muhammad Rashid berangkat. Berangkat. Hadir Rashid? Oh iya, tuh bagus. Lambaikan tangan ya. Nasihah. Nasihah mana Nasihah? Nasihah. Oh ya, ada. Sip. Kemudian Panji belum ya, Panji ya, belum masuk. Kiana, Kiana. Kiana, halo Kiana. Terus Rumaisa Zahwa. Zahwa belum ya, Zahwa ya. Zahwa ada hadir? Zahwa belum. Kemudian Sabita atau Sabita ada Sabita? Belum ya. Vanessa Nur. Zahra Aulia hadir, Zahra Aulia. Belum. Kamal, sudah masuk Kamal? Tadi belum masuk pas di absen. Coba lambaikan tangan ya, Kamal. Ya, bagus. Terus Fakih Nur Ihsan belum hadir ya. Oke. Langsung saja ya. Pada kesempatan ini ya. Pada pekan yang lalu kita itu berarti untuk kelas 4 sendiri itu apa ya? Terlewat dari karena ada tanggal merah, makanya hari ini Ustadz sempatkan itu kalian untuk pelajaran kelas 4 itu menggunakan Zoom meeting ya. Nah, untuk materi hari ini ya, ini Ustadz mulai aja ya. Untuk materi hari ini nanti kita review dari bab yang pertama di halaman 4, gerakan dasar ya, gerakan dasar. Nanti dilanjutkan untuk variasi permainan bola besar dan variasi permainan bola kecil. Nah, Ustadz review dari praktek kalian ya yang pada pekan kemarin ya, itu kalian sudah mempraktekkan gerak dasar. Itu sudah rata-rata sudah betul gerakannya. Nah, nanti kita review dulu ya. Nah, pada materi yang pertama itu ada gerak dasar. Gerak dasar itu silakan itu dibuka halaman 5 ya, halaman 5 di LKS kalian. Jadi dibuka. Kemarin kan kalian sudah mempraktekkan gerak dasar. Nah, sekarang kita baca kembali, kita review kembali materi yang sudah kalian praktekkan kemarin ya. Nah, gerak dasar itu sendiri terbagi menjadi 3 ya, gerak lokomotor dan juga gerak lokomotor, gerak non lokomotor dan juga gerak manipulatif ya. Nah, coba dari masing-masing gerak dasar itu sendiri, kalau misalkan gerak lokomotor itu gerak yang berpindah tempat. Jadi kalau misalkan gerakannya itu berpindah tempat, itu contoh yang paling gampang itu kalau kalian itu sedang berlari ya, sedang berlari, berjalan, itu namanya gerak lokomotor ya. Jadi misalkan nanti ada pertanyaan, sebutkan 3 contoh gerak lokomotor, kalian bisa menjawab. Berjalan, betul. Berlari juga betul. Nah, kemudian kalau gerak non lokomotor itu gerakan yang diam di tempat ya. Gerakan yang diam di tempat ya. Misalkan ketika kita meregangkan otot, ketika kita melakukan pemanasan, yaitu dengan cara misalkan meliungkan badan. Kemudian apalagi? Ada yang bisa mencontohkan? Coba bisa sekarang tanya ke Yuan, Mbak Yuan. Coba contohkan satu gerak non lokomotor. Kira-kira apa? Ya? Oh, menunduk ya bisa, boleh. Sekarang coba yang laki-laki. Ustadz akan bertanya contoh gerakan non lokomotor. Ustadz tanya ke Rashid. Contohnya apa Rashid? Apa lagi? Memutar tubuh boleh ya. Ada tadi kalau menunduk bisa, memutar tubuh juga bisa. Nah, itu contoh gerak non lokomotor. Selanjutnya gerak dasar berikutnya yaitu gerak manipulatif ya. Gerak manipulatif itu ditandai ya, atau biasa yang misalkan supaya kita lebih gampang itu gerakannya itu biasanya itu menggunakan alat ya, menggunakan alat.
bisa kalau misalkan kasti, berarti itu alatnya apa? Pemukul bola. Nah, itu manipulatif ya. Nah, selanjutnya ini ada contoh-contoh pada gerakan dasar itu nanti divariasikan ya. Variasikan itu pada permainan bola besar dan juga permainan bola kecil. Nah, pada kelas 4 ini materi jawabannya untuk permainan bola besar, variasinya pada gerak dasar itu permainan sepak bola. Ya, permainan sepak bola. Nah, permainan sepak bola itu siapa di sini yang suka bermain sepak bola? Kayaknya yang dulu ya pas kelas 2 itu yang sering boya itu Kamal ya. Kamal itu dulu tuh sering banget ya, seneng main sepak bola. Kamal, terus ada Ibnu kalau nggak salah dulu pas kelas 2 ya. Ada Dimas juga senang dulu ya, Rasid ya. Dulu kalau sedang olahraga semangat banget. Begitu juga dengan yang perempuan itu, Mbak Yuan ya. Mbak Yuan itu kalau olahraga gimana ya dulu ya? Pak Guru, izin pulang dulu ya, gitu ya. Itu karena rumahnya dekat ya. Tapi itu pas izinnya kalau sudah selesai, nggak apa-apa ya. Ini Ustadz juga kangen ya, kangen ketika pelaksanaan praktek olahraga di lapangan. Ya, oke. Langsung saja, silakan kalian buka selanjutnya ya, materi selanjutnya ya, yaitu variasi gerak dasar pada permainan sepak bola. Nah, ini nanti Ustadz akan memberikan ini ya sedikit materi ya. Nanti juga kalau misalkan bisa nanti Ustadz putar untuk contoh gerakan pada permainan sepak bola ya. Oke. Silakan kalian buka di halaman 8 ya. Nah, di halaman 8 itu sudah masuk ke materi variasi pada permainan, variasi gerak pada permainan sepak bola. Nah, ini Ustadz akan berikan ini ya. Ini Ustadz sudah tadi malam sudah membuat sedikit materi ya, materi singkat ya, PowerPoint ya, tentang gerak dasar. Gimana, sudah terlihat apa belum? Sudah terlihat? Coba Mas Rashid, sudah terlihat itu di layar? Belum ya? Belum. Oh ya, belum. Benar, sudah? Mbak Yuan sudah terlihat? Sudah, itu tulisannya apa di layar? Bentar ya. Sebentar, ini masih. Sebentar, ini ada gangguan ya. Nah, lanjut ya. Tadi mohon maaf, tadi mati ya karena share ini ya, sinyal ya. Lanjut ke tadi ke ini ya, ke halaman berapa? Halaman 8 ya. Silakan kalian simak kembali. Nah, di situ pada permainan sepak bola ya. Tentunya permainan sepak bola itu sudah tidak asing bagi kalian, terutama bagi yang
laki-laki ya, bagi yang laki-laki ya sudah tidak asing lagi ya itu. Tapi yang harus kita pahami di dalam sebuah permainan sepak bola itu ada gerakan-gerakan dasar yang harus kita pahami ya, atau gerakan dasarnya itu salah satunya yaitu ada apa saja. Gerak berlari, di situ dijelaskan ya, di halaman 8 itu ada gerak berlari, kemudian ada menggiring bola, kemudian menendang bola, menghentikan bola, dan juga menyundul bola. Sebenarnya ini sudah ada video ya, ada contoh video, cuman ini ada beberapa masalah ya, jadi tadi sempat di itu ya, di share di share screen atau ditampilkan di layar kalian itu ternyata terganggu. Jadi Mbok nanti terganggu lagi, jadi Ustadz mending ini aja ya, nggak di share, tapi kita simak materinya dengan ini langsung ya. Simak melalui LKS saja. Oke. Gerakan berlari. Kita mulai dari gerakan berlari ya. Nah, jelas di dalam sepak bola gerakan berlari itu menjadi sesuatu yang apa ya istilahnya di situ tuh pasti dilakukan ya, karena membawa bola itu ada yang berlari ya, menggiring bola terutama ya, itu menggiring bola. Berlari bisa di situ tuh dilakukan saat pemain itu mengincar bola dari lawan ya, mengincar bola dari lawan. Misalkan kita mau mencari ruang juga bisa ya, seperti itu ya, mencari ruang. Misalkan lagi siapa Mas siapa namanya Rashid sedang bermain sepak bola dengan Kamal misalkan ya, bermain sepak bola, Kamal berlari sini, saya minta oper ke sini, nah misalkan seperti itu ya. Nah itu contoh gerakan yang berlari ya, sebenarnya ada contoh videonya, nanti misalkan itu share. Kemudian menggiring bola Mas Hanan itu minta tolong dimatikan dulu itunya ya, mic-nya dimute dulu, speakernya, nah biar teman-teman bisa mendengar. Mas Hanan, ayo dimute dulu ya. Oke. Ya lanjut ya. Setelah berlari, kemudian ada gerakan menggiring bola. Menggiring bola itu gerakan membawa bola. Nah, di situ ada contoh gambarnya ya. Jadi gerakan yang membawa bola ya, membawa bola dengan kaki dengan tujuan itu melewati lawan ya, melewati lawan menuju gawang untuk mencetak gol, karena tujuan dari permainan sepak bola itu mencetak gol ya ke gawang lawan. Jangan gawang sendiri, nanti gol bunuh diri namanya ya. Itu harus kalau mencetak gol itu ke gawang lawan ya. Jadi menggiring bola itu gerakan membawa bola ya, menggunakan kaki ya, jelas menggunakan kaki karena permainan sepak bola. Menggiring bola dengan menggunakan kaki dengan tujuan apa? Melewati lawan dan mencetak gol ya. Mencetak golnya kemana? Ke gawang lawan, begitu ya. Nah ini ada cara menggiring bola. Cara yang pertama itu dorong bola dengan menggunakan punggung kaki ya, menggunakan punggung kaki, kemudian kaki bagian ujung sentuh bola menghadap ke tanah, jelas ya. Kemudian gerakan bola ke depan pada permukaan tanah, hentikan bola tepat di bagian atas menggunakan telapak kaki. Nah itu cara menggiring bola. Kalian nanti bisa mempraktekannya di rumah ya. Nah, misalkan itu. Kemudian gerakan yang berikutnya pada variasi gerak dasar permainan sepak bola itu ada menendang bola. Ya, menendang bola. Menendang bola itu kalian jelas sudah bisa semuanya ya, terutama ini kalian sudah kelas 4. Menendang bola itu sesuatu yang sangat gampang ya. Cuman nanti ada teknik tersendiri ya, ada ciri-cirinya, ada apa ya, ada bagian-bagian tertentu, terutama bagian kaki
Ya, di situ nanti ada punggung kaki, ada kaki bagian dalam, ada kaki bagian luar. Bagaimana caranya supaya menendang bolanya itu bolanya melambung. Bagaimana caranya kalau bolanya itu mendatar. Nah, itu nanti bisa menggunakan bagian kaki tertentu ya, ada kaki bagian, ada punggung kaki, ada kaki bagian dalam. Nah, itu ya salah satu tujuan dari menendang bola ya. Menendang juga ada beberapa fungsi menendang di situ ya. Bisa untuk mencetak gol. Kemudian menendang tujuannya apa lagi? Mengoper ke teman. Ya, mengoper ke teman, memberikan bola ke teman. Ya. Nah, sekarang kalau yang perempuan itu rata-rata sekarang juga sudah ada ya, sudah ada tim sepak bola perempuan di Indonesia juga sudah ada. Ya. Bahkan kemarin ketika Olimpiade ya, kemarin yang ramai itu Olimpiade Jepang itu yang menjadi juara itu kalau nggak salah ya timnas putri untuk negara Kanada, kalau nggak salah negara Kanada ya, itu yang menjadi juara untuk sepak bolanya. Kalau yang putra itu Brazil ya yang menjadi juara. Nah, kemudian Indonesia juga banyak sekali pemain bolanya ya. Nah, misalkan kalian yang suka bermain sepak bola ya, Pak Guru juga sama, Ustadz juga sama, suka sepak bola ya. Nah, itu juga salah satu bagian dari kalian itu berolahraga. Oke, selanjutnya setelah gerak dasar menendang bola itu ada menghentikan bola ya, menghentikan bola juga itu sesuatu yang sangat, gerakan yang sangat harus dianjurkan ya, menghentikan bola. Misalkan teman kalian, nah Hanan nih ya, Hanan, halo Hanan ya, itu kan senang tuh kalau bermain sepak bola, senang berlari itu Hanan ya, senang banget kalau lagi main sepak bola sama siapa ini, Arden misalkan ya. Nah, bolanya tidak dihentikan, nah nanti bisa bolanya out ya, out atau hilang ya. Makanya tujuan dari menghentikan bola adalah mengontrol bola ya, mengatur tempo permainan dan mengalihkan laju permainan. Cara menghentikan bola jelas ya, itu di situ dijelaskan putar pergelangan kaki ya untuk menahan bola. Julurkan kaki berarti kakinya dijulurkan ya, berarti ini maksudnya itu didorong ini ya, menahan bola. Kemudian tarik kembali ke belakang mengikuti arah gerakan bola hingga gerak bola itu tertahan atau berhenti. Yang jelas kalau menghentikan bola itu kalian itu hampir sama ya, ada bagian-bagian tertentu. Sebenarnya menghentikan bola itu tidak harus dengan kaki ya, bisa dengan menggunakan kepala, bisa juga dengan menggunakan dada ya, bisa juga dengan menggunakan paha ya, itu ada ya. Nah, itu untuk mengontrol bola ya, menghentikan. Misalkan ada teman kalian yang mengoper, itu juga bisa termasuk menghentikan bola. Jadi tidak harus dengan kaki ya. Kalau yang salah itu menghentikan bola itu dengan apa? Dengan tangan. Menghentikan bola dengan tangan. Boleh apa tidak menghentikan bola dengan tangan? Boleh tidak? Tidak boleh. Yang boleh kalau dalam permainan sepak bola yang boleh menggunakan tangan untuk menghentikan bola itu siapa? Kiper. Kiper betul, kiper ya, kiper. Ya. Betul sekali. Tadi siapa yang menjawab ya? Yang menjawab kiper ya? Siapa? Nah, betul itu kiper ya. Kemudian gerakan selanjutnya itu yang kelima, itu halaman 9 ya, menyundul bola. Menyundul bola itu bukan apa? Kan dengan kepala ya, tapi tidak sembarangan kepalanya. Nah, ini Ustaz pegang kepalanya Ustaz ya. Nah, kalau menyundul bola itu menggunakan ini. Ini namanya dahi ya. Nah, itu menyundul bola di sini, di bagian sini. Nah, kemudian kalian sundul. Nah, soalnya kalau kita menyundul bola di bagian sini, ubun-ubun ya. Nah, itu bisa yang pertama kalian itu apa? Pusing ya, kepalanya pusing, bisa pusing ya.
Nah, bisa pusing, terus juga bolanya juga nanti bisa melambung, maksudnya tidak menentu. Soalnya tujuan dari kita menyundul bola itu ada beberapa tujuannya, yaitu bisa mengoper, bisa untuk mencetak gol. Nah, itu salah satu tujuan dari menyundul bola. Itu ada pertanyaan tentang sepak bola, variasi permainan sepak bola, karakter sepak bola. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, nah sekarang Ustadz akan sedikit memberikan ini ya, pertanyaan ya seputar sepak bola. Dimulai dari ini. Siapa yang tahu jumlah pemain satu tim dalam sepak bola? 11. Betul. 11 pemain. 11 pemain. Betul. Kemudian lanjut ya. Sekarang gini ya. Lanjut ya. Nah, sekarang kalau misalkan itu tadi ada 11 pemain. Ada 11 pemain. Oke, sekarang lama waktu permainan sepak bola. Ada yang tahu lamanya? Ya, ini. Wow, betul. 45 menit ya. Lamanya itu 45 menit. Kemudian kalau misalkan kita bolanya itu mengenai tangan, itu istilahnya apa? Siapa yang tahu? Itu sering disebutkan nih. Handball gitu ya. Hand itu hand. Nah, itu handball itu kalau misalkan bolanya itu mengenai tangan. Ya. Handsball, hands itu tangan, bola ya. bola mengenai tangan, handsball. Lanjut. Hang. Iya, apa jangan ngomongnya Hang bahasa Belanda. Lanjut ya. Sekarang ke ini. Materi berikutnya yaitu variasi gerak dasar permainan bola kasti ya. Variasi gerak dasar permainan bola kasti. Nah, ini jelas ya. Ini kalau nggak salah dulu kalian sudah pernah mempraktekkan ketika kelas 2, kalau nggak kelas 1 kelas 2 lah. Itu ada melempar dan menangkap bola ya. Itu dulu kalian sudah pernah mempraktekkan gerakannya. Nah, itu juga salah satu gerak dasar dalam permainan bola kasti. Ya. Nih, silakan kalian buka di halaman 10. Di situ ada contoh gerak dasarnya, ya macam-macam gerak dasarnya, ya. Yaitu ada ini, ada yang pertama, yaitu memukul bola. Memukul bola itu jelas dengan pemukul, ya pemukul dalam permainan kasti yang sering digunakan ya, terutama untuk kalian, yaitu alatnya yaitu menggunakan apa? Kayu ya, bahan kayu ya, itu yang ringan ya, itu tujuannya untuk itu memukul bola. Di sini ada cara memukul bola. Yang pertama, sikap awal jelas ya, sikap awal itu berdiri tegak, kemudian letakkan kaki kiri di depan dan pegang pemukul dengan tangan kanan ya, karena yang akan kita gunakan untuk memukul itu tangan kanan ya, jadi posisinya seperti itu. Kemudian perhatikan arah datangnya bola. Nah, kalau kita mau memukul, kalau kita tidak memperhatikan datangnya bola, nanti bolanya bisa kena muka, tapi tidak bisa dipukul. Nah, seperti itu ya. Kemudian pukul buat terus ke arah, kalau misalnya ini melambung, sebenarnya kalau sejauh mungkin ya, maksudnya yang keras gitu ya. Ada jarak tertentu. Oke, selanjutnya setelah memukul bola itu ada berlari. Nah, itu juga salah satu teknik dasar dalam permainan bola kasti ya, itu ada yang berlari ya, berlari jelas itu lari lurus, lari berbelok-belok itu zigzag sama istilahnya. Untuk kalau misalnya setelah memukul, mukul kemudian berlari menuju ke tiang hinggap, itu namanya base ya. Itu biasanya dalam permainan kasti yaitu nanti ada base-nya.
ada 3 base nanti atau tiang hinggap, nanti kalian bisa hinggap setelah memukul bisa langsung, kalau misalkan satu putaran langsung ke tempat pemukul lagi juga bisa, tapi kalau misalkan bolanya tidak jauh atau misalkan kalian pengen cari aman ya, dalam istilahnya itu ya, nanti ada tiang hinggapnya. Nah, nanti suatu saat kita akan kalau misalkan sudah tatap muka, kita akan mempraktekkan gerakan bermain kasti ya, mudah-mudahan ya. Itu berlari, kemudian ada melempar bola. Nah, melempar bola itu sebenarnya ada teknik sendiri ya, cara memegangnya ya, seperti ini ya, ini bolanya ya dipegang ya. Nah, seperti ini ya, nanti dipegang kemudian dilemparkan ke pemukul. Nah, ke pemukul. Kemudian cara memegang bolanya itu yang paling utama, itu cara memegang bolanya supaya nanti kan yang diminta biasanya itu bolanya itu mau lambung atau yang misalkan mendatar dan sebagainya ya. Nah, itu melempar bola. Di sini cara melempar bola ada caranya ya. Yang pertama pegang bola kasti jelas ya, dengan tangan kanan, pandangan diarahkan ke sasaran lemparan. Sasaran lemparan di sini yaitu si pemukul ya. Kemudian condongan badan sedikit ke belakang, kemudian lemparan bola ke atas sehingga melambung ya. Jadi untuk melempar bola sendiri itu berarti dilempar melambung ke arah si pemukul ya, seperti itu. Kemudian ada selanjutnya yang keempat itu menangkap bola ya, gerakan menangkap bola. Gerakan menangkap bola ini sendiri itu bermanfaat saat bermain menjadi regu penjaga ya, karena ada regu penjaganya. Nanti misalkan kita mau setelah memukul ya, ada yang menjaga, nanti bisa bolanya ditangkap gitu ya. Oke, selanjutnya ini tadi sudah ini ya, ini ada apa nih, ada chat ya. Gimana, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ya tadi materi yang disampaikan oleh Pak Guru itu ada variasi permainan sepak bola dan juga variasi permainan bola kasti ya. Nah, ini sudah terekam ya untuk materi atau pada Zoom kali ini. Tujuannya untuk teman-teman yang hari ini tidak bisa mengikuti bisa nanti melihat. Apa Mas Rafa? Oke, coba semuanya diaktifkan dulu kameranya. Ini sertakan screenshot untuk absen ya. Ya. Siap, yuk. Boleh sambil tersenyum, nanti sudah screenshot ya. Nanti untuk laporan ya. Siap? Yuk, menghadap ke kamera semua. Dimas. Nah, ganteng. Yuk, siap. 1, boleh sambil tersenyum ya. 1, 2, 3. Nah, oke, sip. Gimana? Senang nggak hari ini? Senang. Ya, yang penting kalian jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan juga jangan lupa berolahraga. Iya, ya, berolahraga. Ya. Dan juga makan ya, makan. Siapa yang hari ini belum sarapan? Sudah sarapan semua ya? Sudah sarapan semua? Sudah? Kamal sudah sarapan belum? Udah. Kamal udah? Belum. Mbak Yuan udah? Sudah sarapan belum Mbak Yuan? Oh, sudah. Hanan, Mas Hanan sudah sarapan Mas Hanan? Udah. Sudah. Mas Ibnu sudah sarapan? Oke. Oh, sudah. Ya sudah. Tidak ada pertanyaan hari ini? Tidak. Kalau tidak ada, untuk pekan depan ya. Ini untuk pekan depan ya. Tapi tugasnya hari ini ya. Nanti dikumpulkan di pekan depan. Berarti nanti untuk hari Selasa pekan depan itu kalian kerjakan uji kompetensi yang bab 1 itu yang halaman 11, yang poin yang A
A, B, yang A dan B ya. Poin yang A dan B silahkan kalian kerjakan. Dikumpulkannya nanti pekan depan. Ya. Jadi tugasnya itu silahkan kalian kerjakan LKS kalian itu uji kompetensi bab 1 dimulai dari halaman 11 sampai halaman 15 poin yang A dan B. Yang C-nya kalian tidak usah. Ya, yang A dan B saja. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, bagus. Nanti kalian silahkan sambil mengerjakan, tapi dikumpulkannya pekan depan. Jadi misalkan kalian hari ini mengerjakan 5 soal dulu. Nah, itu boleh. Nanti berikutnya, pokoknya sampai di hari Selasa depan itu Ustadz minta jawabannya. Jadi ini tidak cukup, ini ya, waktunya masih banyak sekali. Paham? Jadi pahami? Jadi pahami ya? Oke, Ustadz akhiri untuk pembelajaran siswa kali ini. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat-sehat semuanya. Salam olahraga ya. Yuk.